pertama ini, mari kita bersama menyambut datangnya Sang Immanuel. Kita naikkan pujian kepada tema kebaktian di Advent pertama ini dimulai dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kembali silakan kembali. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh pendeta Haji dengan tema ketaatan yang menjadi berkat. Naskah kita yang ada di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mari kita masuk hadiratnya dengan hati bersyukur karena Tuhan baik dan anugerahnya kekal sampai selamanya. Kita naikkan pujian kepada Tuhan baik. Sekali dalam bahasa Inggris, sekali dalam bahasa Indonesia. This
Ini tiba saatnya bagi kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan untuk masing-masing jemaat mengakui dosanya masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya hanya oleh darah-Mu saja dosa kami telah ditebus. Kasih-Mu memulihkan hidup kami, dan kami telah menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Anugerah yang besar ini sebenarnya tidak layak untuk kami terima, namun Tuhan telah mencurahkannya untuk kami manusia berdosa ini. Ampuni kami Tuhan, apabila kami masih berdosa kepadamu, baik dengan pikiran, perkataan, atau perbuatan kami. Sucikan hidup kami, sehingga kami bisa hidup tanpa menyia-nyiakan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa mengampuni dosa kami. Amin. Mari bersama kita naikkan pujian oleh kuasa darah-Mu untuk menyambut pengakuan dosa kita. Aku masuk ke hadirat-Mu, Bapa.
Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, pada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat disilakan kembali. Kita akan menyampaikan responsoria yang diambil dari Mazmur 37 ayat yang 30 hingga ayat yang ke-40. Saya akan membacakan ayat yang 30, Jemaat sekalian membacakan ayat 31. Demikian seterusnya kita baca bergantian hingga ayat yang 40. Mazmur 37 ayat yang 40. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan lihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ketika aku lewat, lenyaplah Dia. Aku mencarinya, tapi tidak ditemui. Tapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ayat 40 kita baca bersama. Tuhan membela mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian bacaan pertama kita. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian dengan sayangmu. Mari kita selalu bersandar pada firman Tuhan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan dalam kehidupan kita.
Terima kasih Bapa untuk hari perhentian ini. Kami boleh tinggalkan pekerjaan, bukan hanya sekedar rest istirahat, tapi kami memulainya dengan ibadah. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas kehadiran kami. Sekarang kami akan belajar dari firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus menuntun pikiran kami. Berikanlah firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat siang terus kalian. Shalom. Shalom. Kita tolong lampu dikerahkan seperti kafe ini ya. Oke, kiranya sejahtera Tuhan turun menaungi sekalian. Mari kita membuka kitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian 12 ayat 1. Kejadian pasal ke-12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Syichem, yaitu pohon tebang tinggi More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberkati negeri ini, memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke negeri Negev. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, memberikan tuduhan bahwa keselamatan yang diajarkan di dalam kekristenan terlalu sederhana, terlalu cetek, tidak masuk akal. Bagaimana seseorang yang hanya percaya pada Yesus, beriman kepada Yesus Kristus bisa diselamatkan? Saudara-saudara sekalian, keselamatan, rencana keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab bukanlah sebuah program dadakan. Orang Betawi bilang ujuk-ujuk. Tidak, saudara sekalian. Kalau saudara-saudara lihat, ada dua pendekatan yang bisa kita pahami bahwa keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab tidak sederhana, sulit, terlalu
sudah hidup selamat. Kalau memungkinkan, mari kita lihat 1 Petrus pasal 1. Bisa ditampilkan sejenak. Ayat 18 sampai 20. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 20. Saudara kita, mari kita lihat saudara. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Oh, sudah muncul sekarang ya. Mari baca bersama saudara. 1, 2, dan 3. Sebab kamu tahu kamu telah ditebus dalam hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Terakhir, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Siapa yang dipilih dalam hal ini? Tentu adalah Yesus dalam konteks ini, saudara. Jadi Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, dosa sudah ada belum, Yunus? Hah? Sebelum dunia dijadikan, apakah sudah ada dosa? Belum. Sebelum dunia dijadikan, apakah sudah ada Adam, Yuli? Belum ada, kan ya? Saudara, ayat ini sedikit banyak membuat orang merasa bingung. Kalau Tuhan tahu suatu saat Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan tidak mencegah? Sama seperti kita lihat kalau ada sesuatu berbahaya, kita mengantisipasi. Kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Saudara, ini memang tidak mudah untuk dijelaskan dan tidak mudah untuk dipahami, saudara sekalian. Tapi penjelasan yang paling masuk akal adalah karena memang manusia diciptakan oleh Allah dan diberikan kebebasan. Itu sebabnya kita mengenal manusia mempunyai free will. Free will ini, kehendak bebas ini tidak ada pada makhluk yang lain. Manusia mempunyai free will, saudara sekalian. Kalau begitu, kenapa Tuhan menaruh pohon di tengah taman itu? Kalau tidak ada taman itu, tidak ada pohon itu tepatnya, tidak teruji, maka manusia itu seperti robot yang diprogram, yang diatur. Manusia tidak diciptakan dengan kondisi seperti itu. Memang, saudara-saudara, memang sesuatu yang baik itu di dalam banyak hal di baliknya ada sesuatu negatif. Betul tidak? Bung Alfa, kira-kira hukum gravitasi bagus apa tidak? Apa jadinya kan? Gravitasi masih ingat ya saudara ya? Pak Wito, Pak Asim masih ingat ya? Gravitasi itu artinya hukum daya tarik bumi. Bagus tadi ada hukum gravitasi. Bagus. Apa terjadi kalau tidak ada hukum gravitasi di bumi ini, Pak Yanto? Ya, kita akan seperti di bulan ya. Wow. Gak kebayang nih kalau kita minum ya. Kalau minum masih oke lah ya. Kalau dibuang bagaimana Bu Asia? Aduh, minum air buang harus repot ya. Nah, kita bersyukur ada hukum gravitasi. Tapi ada sisi negatifnya Bu Asia. Apa sebabnya? Apa contohnya? Kalau kita naik ke lantai 50 apartemen, kepleset Bu. Itulah sisi negatif dari gravitasi. Tuhan memberikan kebebasan pada manusia. Dia menciptakan kita bukan seperti robot. Itu istimewa dan itu hak yang sangat-sangat istimewa, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, di balik itu ada sisi negatifnya. Yaitu manusia bisa jatuh dalam dosa. Dan manusia jatuh dalam dosa itu bukanlah kehendak Allah, itu bukan rencana Allah, tetapi adalah pilihan bebas manusia. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara sekalian, bahkan sebelum jatuh dalam dosa,
Kristus ini telah dipilih. Mana ada yang mengajarkan bahwa program penebusan, seringkali kita salah konsep, saudara. Tadi lagu yang kita nyanyi juga salah ya, pasti ya. Dosaku telah ditebus ya. Bukan dosa kita yang ditebus, saudara sekalian. Dosa kita tidak berharga. Dosa kita najis di depan Allah. Tuhan benci dengan dosa. Masa Tuhan menebus yang najis yang dibenci? Tuhan menebus manusia yang berdosa. Bukan dosa yang ditebus, tapi manusianya. Kita yang ditebus, saudara. Nah, agama lain yang mengajarkan ada sebuah program penyelamatan bahkan sebelum dijadikan, kecuali dalam Alkitab. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, pertama kali Allah memberikan pengumuman yang di dalam teologi, istilah teologi kita mengenal istilah proto-evangelium. Itu mirip-mirip bahasa Batak ya. Proto-evangelium, Injil pertama. Tuhan bilang apa? Benih dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan kulitnya. Silakan Bapak Ibu cek di dalam kebudayaan yang disebut benih itu dari laki ke perempuan. Saudara, yang disebut benih itu dari laki ke perempuan selalu laki-laki. Tetapi uniknya di dalam kisah ini dan Kejadian pasal 3, Tuhan berkata benih dari wanita ini, benih dari wanita. Saudara sekalian, kita bisa mengartikan dengan tepat objektif bahwa membuat proto-evangelium itu diajukan kepada Kristus. Apa sebabnya, saudara? Karena kita bisa menemukan kenyataan setelah itu Yesaya bernubuat anak darah akan melahirkan. Dan malaikat memberikan pengumuman, memberitahukan kepada Yusuf bahwa Kristus lahir tanpa melalui benih seorang pria. Wow. Nah, sejarah berlangsung terus setelah Tuhan berikan pengumuman itu. Kita tidak tahu berapa waktunya, saudara. Tiba-tiba seorang pria yang telah mapan, berumur 75 tahun, lahir di tahun 2000 sebelum Masehi. Kebayang, saudara? Kita tidak tahu dari Adam sampai pria ini yang kita kenal bernama Abraham itu berapa jaraknya. Saya tidak tahu. Dan nggak perlu kita lacak. Dan nggak terlacak terus sekalian. Nggak tahu berapa tahun. Pria ini punya istri, punya anak belum? Punya anak? Banyak. Punya budak? Yes. Punya harta? Yes. Punya keluarga? Yes. Tiba-tiba Tuhan panggil dia. Dia keluar mengikuti apa yang Tuhan beritahukan. Kuat dugaan Abraham ini adalah penyembah berhala. Dugaan, saudara. Dugaan. Jadi Tuhan panggil Abraham ini. Buat apa, saudara? Nah, kita tahu bahwa melalui satu orang ini Tuhan kemudian membentuk sebuah bangsa yang kita kenal dengan bangsa Israel. Dari Abraham lahir siapa? Abraham lahirkan siapa? Saya senang tidak ada yang jawab, karena itu pertanyaan salah. Apa sebabnya? Abraham tidak melahirkan. Jangan lupa, dia bapak Abraham. Istrinya yang melahirkan, kan? Nah, sekarang siapa nama anaknya? Wah, saya sedih sekarang karena nggak ada jawaban. Itu artinya Anda tidak tahu jawabannya. Hah? Bisa. Dari Ishak kemudian keturunan berikutnya lahirlah. Wah, ketahuan ini nggak pernah ikut sekolah minggu. Kita tahu lahirlah
Yakub. Yakub punya berapa anak? Berapa anak Yakub? 13. 12 laki-laki, 1 perempuan namanya Dina. Tapi yang 12 orang ini, 12 inilah yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Jadi dari 1 orang Abraham, 2 generasi kemudian terbentuklah 12 suku. Nah, sudah tahu terjadi. Itu Abraham lahir tahun 2000 sebelum Masehi. Lalu kira-kira 1000 tahun setelah itu, tepatnya 1040 sebelum Masehi, lahirlah dari bangsa Israel Raja Daud. Jadi kira-kira 1000 tahun. Nah, sudah tahu ya. Setelah itu, kalau Daud lahir 1040, lalu muncullah tunggul tunas Isai, Yesus. Berapa tahun dari Daud ke Yesus? Wah, ini matematikannya payah. Daud lahir 1040 sebelum Masehi. Kira-kira, nggak bisa dipastikan, kira-kira berapa tahun kemudian Kristus lahir? Waduh, yang bisa tebak, bisa dapat tiket masuk surga hari ini. Makin nggak ada yang mau tebak. Yaitu 1040. Itu kan sebelum Masehi kan ya, itu kan makin mau turun. Sebetulnya pada waktu pembuat kalender itu maunya masih itu tahun 0, tapi terjadi sedikit pergeseran 3 sampai 5 tahun. Oke. Nah, jadi kira-kira 1040 tahun dari Daud lahirlah Yesus yang dikenal sebagai Kristus yang diurapi, yang kita sebut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara tidak? Dari sebelum kekekalan, ini juga salah. Dari kekekalan, jatuh dalam dosa, Allah berikan pengumuman. Lalu 2000 tahun sebelum Masehi, umur Abraham berapa? Sekarang umur Abraham berapa? 2000 tambah 2000, ya 4000 tahun. Dari 4000 tahun kemudian, dan Daud, lalu Yesus, ini memakan waktu yang panjang kali. Belum lagi kita bicara Kristus mati di atas kayu salib. Gak ada agama yang mengajarkan penyerahan itu mengorbankan dirinya. Agama saya dulu mengajarkan ya kita sebagai korban untuk dewa kita, untuk Tuhan kita, supaya kita selamat. Kebalikan dari agama saya adalah Kristus yang mengorbankan dirinya. Saudara, masih ingat ya? Kita pernah salah konsep, orang Kristen sering salah konsep Kristus itu dikorbankan. No, Yesus itu bukan tumbal, saudara sekalian. Yesus bukan dikorbankan oleh Allah Bapa. Masih ingat penjelasannya, saudara? Masih ingat? Bagaimana menjelaskannya? Kenapa? Karena dalam perjanjian lama Allah tidak mengizinkan Israel mengorbankan anak manusia. Maka sebagian kaum muslim bertanya, kalau Allah melarang Israel mengorbankan manusia kepada dewa, kepada Tuhan, kenapa Allah mau mengorbankan putranya? Pertanyaan mereka bagus, tapi salah. Karena kenyataan Allah tidak mengorbankan Kristus. Allah mengaruniakan anaknya kepada dunia. Kristus yang mengorbankan dirinya. Masih ingat saya pernah bertanya, boleh tidak negara mengorbankan rakyatnya? Boleh? Ramalan? Negara boleh mengorbankan rakyatnya? Ya boleh. Tapi rakyat boleh nggak mengorbankan diri untuk negara? Anda sudah tahu jawabannya sekarang. Allah Bapa tidak mengorbankan Kristus, tapi Kristus
mengorbankan dirinya untuk keselamatan. Baik saudara. Nah, apa yang saya mau katakan lebih kurang 20 menit yang saya sampaikan. Kesimpulannya adalah ketaatan Abraham pada panggilan Tuhan sungguh menjadi berkat. Ini tema kita hari ini. Menjadi berkat untuk apa? Menggenapi rencana penyelamatan Allah. Tepat seperti kata Tuhan kepada Abraham, karena engkau bangsa-bangsa akan diberkati. Saudara, itu saja kesimpulan cerita tentang Abraham. Nah sekarang, bagaimana aplikasinya? Apa hubungan dengan kita hari ini sebagai orang Kristiani? Saudara, mari kita sadari bahwa panggilan Abraham itu bersifat personal. Tidak ada orang lain lagi yang dipanggil seperti Abraham, meninggalkan leluhurnya, rumahnya, orang tuanya, lalu pergi ke Kanaan. Jadi besok-besok kalau ada yang bilang, oh Pak, saya dapat mimpi, Tuhan bilang saya pindah ke Israel seperti Abraham. Kamu konyol. Enggak. Panggilan itu Abraham, dan dia taat, dan dia menjadi berkat. Nah sekarang saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani, kita bisa belajar satu prinsip, yaitu bahwa ketaatan kita seperti tema kita hari ini, itu bisa menggenapi program Allah untuk penyelamatan. Ini aplikasi penting bagi kita. Jadi ketaatan kita itu bisa menjadi sebuah berkat bagi orang-orang yang belum terselamatkan. Ketaatan kita bisa menjadi penggenapan terhadap rencana penyelamatan Allah. Oke, nah sekarang mari kita lihat Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Nah ini yang membingungkan banyak orang. Roma 10 ayat 9 dan 10. Masih melek saudara? Oke, kalau masih melek mari baca. 1, 2, dan 3. Kayaknya nggak seragam membacanya ya. Harus sama-sama ya. 1, 2, 3. Gampang nggak diselamatkan? Satu lagi. 1, 2, 3. Gampang nggak Bapak diselamatkan menurut versi kita? Gampang ya? Hanya beriman, mengaku di mulut, di hati percaya, diselamatkan. Nah ini yang banyak orang nggak ngerti. Yuk, tercetek adanya ajaran Kristen. Mereka nggak tahu. Sebetulnya yang saya jelaskan panjang lebar tadi itu, sebelum dunia diciptakan, Allah telah mempunyai program. Maka dia karuniakan Yesus mati di kayu salib. Bahwa aplikasi keselamatan itu sederhana. Yes, saya setuju. Pak Barot pernah naik kereta api dong? Pernah kan? Oke. Pak Barot misalnya satu saat dari Jakarta mau ke Surabaya, pesan tiket tentang tiket. Pada waktu Bapak diserahkan tiket setelah bayar, pernahkah penjual tiket ngomong gini, Bapak Baron, ini tiket Bapak. Kereta akan berangkat jam 12 siang. Tapi jangan lupa, besok Pak, bawa baju, bawa palu, bawa gergaji, bawa golok, bawa besi, bawa bingung nggak begitu Pak? Iya, buat apa Pak? Ya Bapak harus bikin rel dulu. Apa ada cerita begitu tidak Bapak Ibu? Nggak mungkin kan? Kenapa nggak mungkin? Karena relnya sudah ada. Sudah ada yang kerjakan mati-matian di zaman itu, membuat rel kereta api.
Nah sekarang kalau Bapak mau pergi ke Surabaya, tinggal beli tiket, datang pada waktunya, duduk manis sampai ke sana. Paham saudara? Nah sekarang Bapak enakan siapa? Yang bikin rel atau yang naik kereta api? Itu jawabannya. Kristus telah mengerjakan dengan cara yang dahsyat, yang tidak seorang pun yang bisa menggenapinya. Tidak seorang pun yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seperti Kristus. Nah sekarang aplikasinya, sekarang kalau kita baca Roma pasal 10 ini, itu ibarat kata seperti kita beli tiket naik kereta api. Walaupun keselamatan bukan dibeli, saudara, nggak ada harganya, gratis semuanya itu, saudara. Tapi itu paham ya Pak, saudara sekalian. Nah, mari kita lanjutkan lagi, saudara. Sederhana sekali orang bisa selamatkan, tapi banyak orang tidak diselamatkan. Apa sebabnya, saudara? Apa sih yang jadi masalah? Mari lihat pasal 10 ayat 13 sekarang. Roma 10 ayat 13. Ini 13 kan? Oke, yuk 1, 2, 3. Wow. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Keren kan ini? Saudara-saudara mungkin akan bertemu dari ungkapan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini konteksnya beda. Saya punya waktu menjelaskan ini, saudara sekalian. Lain kesempatan saja. Ayat 14 sekarang. 14, 1, 2, 3. Bagaimana mereka bisa mendengar yang tidak ada memberitakannya? Saudara, ini maksud saya. Abraham jadi berkat dan penggenap dari program penyelamatan Allah. Setiap orang Kristiani bisa mengambil prinsip yang sama, taat kepada amanat agung yang Yesus ucapkan. Pergilah, jadilah satu bangsa berikut. Saudara, kalau itu yang menjadi ketaatan kita, maka banyak orang yang akan berseru kepada Yesus dan mereka diselamatkan. Apa sebabnya? Karena ada orang yang memberitakannya. Problem bagi banyak orang Kristen zaman sekarang adalah tidak semua orang Kristen percaya kepada amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang Injili termasuk gereja kita yang dikenal sebagai gereja Injili tidak terlalu ngeh, tidak terlalu mementingkan memberitakan Injil. Ada bahaya, yes. Ada ongkos yang dibayar, yes. Itu sebabnya Tuhan memanggil kita memikul salib dan menyangkal diri. Apa sih pentingnya memberitakan Injil? Kenapa sih mesti melalui Yesus? Saudara, sekedar untuk mengingatkan bagi saudara yang mungkin masih bertanya-tanya, betul nggak sih Yesus yang menyelamatkan, bukan yang lain? Ataupun mungkin juga bisa menjadi bahan ketika saudara memberitakan Injil. Saya akan memberikan 1-2 alasan sederhana. Mengapa mesti melalui Yesus? Mengapa mesti melalui Yesus? Jawabannya sangat sederhana. Karena kita mau ke surga. Kok gitu jawabannya? Ya, saudara, ketika kita memutuskan untuk pergi ke satu tempat, maka kita harus mengikuti aturan main tempat itu, betul? Betul ya? Bu Eli, boleh nggak Ibu Eli yang begini? Saya mau ke Singapura, tapi tidak mau ikuti aturan negara Singapura. Bagaimana caranya Bu Eli? Nggak usah pakai paspor. Ke Singapura perlu paspor nggak? Perlu nggak? Udah pernah ke Singapura belum? Bisa nggak perlu kan ya? Tapi paspor wajib kan?
Oke, Bu Eli bilang, saya tidak perlu pakai paspor, visa memang nggak perlu, bahkan nggak perlu tiket. Gimana caranya? Saya kan berenang dari Batam sampai ke Singapura. Boleh nggak? Silakan Ibu Eli ditemani Pak Bupati. Kalau lagi makan hiu ya, begitu masuk perairan Singapura apa terjadi dengan Ibu Eli? Hah? Wah, dibawa menghadap Perdana Menteri Singapura, bertemu dengan Presiden Singapura? No. Ibu kemungkinan akan dikarantina, bahkan di penjara. Karantina penjara itu. Kenapa? Orang Malaysia menyebutnya pendatang haram. Mau masuk ke negeri orang tapi tidak mau ikuti aturan orang lain, tak bisa, saudara sekalian. Kita mau ke Singapura, ikuti aturan Singapura. Ini caranya, ikuti. Saudara mau ke surga, surga berhak bikin peraturan. Iya dong. Saya kan kalau mau ke rumah saya, Pak, saya sebutkan alamat saya kan, Taman Surya 5, Blok JJ 5 nomor 5. Catat tuh, nggak ada yang catat. Pak itu, kalau mau ke rumah saya itu alamat saya, Pak. Tapi bagian tuh Daniel mau ke rumah saya tapi nggak mau ke Taman Surya. Mau di mana? Grogol katanya Pak. Boleh nggak Pak Yanto cari rumah saya di Grogol? Omong kok silakan. Bapak tidak ketemu rumah saya, ketemu rumah sakit jiwa. Itu hadiah untuk Bapak. Gak mau tahu. Terus saya bertanya, kenapa masih beli Yesus? Sederhana. Contoh lain lagi saudara. Kalau saya mau telepon saya, telepon saya hilang saudara. Nomor saya 0815 86 55 2535. Kami penggemar 5 Pak. Itu nomor saya. Kok gak ada catat sih? Ibu Cingri kalau mau telepon saya, nomor saya Bu, ikutin Bu. Gak boleh Bu, 0007 aja. Nanti James Bond yang ibu telepon, bukan saya. Jadi kalau mau telepon saya, ikutin nomor saya. Paham ya Bu Melan ya? Kenapa masih ikut Yesus? Kenapa masih nilai Yesus? Karena kita mau ke surga. Alasan praktis. Satu lagi mau nggak saudara? Jadi kalau saudara beritakan ini trik yang saya kembangkan, bukan trik, metode saya kembangkan. Yang nomor 2 saudara, karena apa? Karena Yesus adalah pribadi dari surga. Masih ingat penjelasan saya? Ini saudara-saudara, pribadi dari surga. Saudara mau nggak ikut orang yang belum pernah ke surga tapi sok tahu kayaknya udah pemilik surga? Di mana surga juga nggak tahu kan? Mau? Atau ikut orang dari surga datang ke bumi membawa kita ke sana? Mana yang terjadi Bu Heni? Udah pasti yang kedua, yang dari surga datang ke bumi. Saya bukan dari bumi. Jangan percaya para pendeta yang bolak-balik pergi ke surga, saudara sekalian. Itu mimpi kali, halusinasi barangkali, saudara sekalian. Ya, walaupun mungkin saja sekali waktu Tuhan memberikan orang penglihatan dari surga, tapi kalau bolak-balik kebohongan yang sering terjadi, saudara-saudara. Nah, penting sekali. Saudara masih ingat berapa tahun lalu saya 1-2 kali bahkan berapa kali menjelaskan ini, tapi supaya saudara betul-betul yakin, betapa yakin. Dulu waktu saya bilang begini, kalau saya datang dari Hong Kong, lalu Pak Hendro bilang begini, Pak, boleh saya main ke rumah? Oh, boleh saya minta alamat? Boleh juga, minta alamatnya Pak. Saya tulis kata Hong Kong, nih Pak Hendro. RT-nya Pak, Hong Kong nggak pakai RT Pak. Bagaimana RW? Nggak ada RW situ. Hah? Cuma Hong Kong? Iya. Nama jalan Pak. Aduh, saya nggak tahu. Pak Hendro bingung kan? Bapak sebetulnya niat kasih saya datang? Niat Pak. Minta dong alamatnya. Hong Kong. Pak Hendro mau cari rumah saya di Hong Kong dengan bekal kata Hong Kong. Please deh Pak, jangan konyol Pak ya.
tapi saya pastikan tidak dapat. Kalau saya ngomongnya Hong Kong, tapi alamatnya palsu, I think ngomongnya Hong Kong, kelihatannya di kali terus sampai kiamat nggak datang. Sebaliknya Pak Hendro, saya dari Hong Kong, datang kemari, cerita tentang Hong Kong. Wah itu kerennya Hong Kongnya Pak. Kapan Bapak pulang? Minggu depan. Boleh saya ikut Bapak? Boleh. Tiket bayi sendiri? Boleh. Sampai nggak Pak Hendro? Bapak perlu kepo, tanya RT RW, nama jalan. Kenapa? Saya dari Hong Kong bisa kembali, saya bisa pulang ke sana. Saudara tahu apa kata Yesus? Kamu dari bumi ini, aku bukan dari bumi ini. Kamu dari bawah, aku dari atas. Akulah roti yang turun dari surga. Kalian bilang, semua orang ingin pergi ke surga, tapi ada satu pribadi dari surga yang datang ke bumi ini. Dan dia pernah berkata, ke tempat aku pergi, kamu tidak mungkin bisa ke sana. Aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila telah tersedia, aku akan datang kembali. Untuk apa? Yohanes 14 ayat yang ketiga. Silakan tampilkan. Habis ini kita pulang. Yohanes 14 ayat 3. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Kata-kata membawa kamu. Ini jaminan betul. Ini asuransi yang melampaui asuransi apapun di dunia ini. Datang kembali membawa kamu. Bukan kita yang membawa Kristus, tapi Dia pemilik surga yang akan membawa kita ke sana, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu surga, saudara. Tinggal bersama dengan Tuhan. Itu surga. Sederhana bukan? Kenapa mesti memilih Yesus? Karena Kristus pemilik surga. Saudara-saudara sekalian, orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi mereka tidak terselamatkan. Karena apa? Karena banyak orang tidak berniat untuk taat kepada amanat agung Kristus. Ingat baik saudara, di dunia ini barang yang kita produksi apapun itu tidak bisa menyelamatkan orang dalam pengertian yang sebenarnya. Dan orang yang mendapatkan produk yang dibuat di kolom langit ini yang bisa menyelamatkan. Dan tidak ada barang dan tidak ada jasa yang kita berikan seseorang bisa diselamatkan. Daniel, kamu ambil handphone, keluarkan aplikasi Grab. Grab apa lagi? Hah? Oh, terserah lah. Kamu ketik kata heaven. Kira-kira kamu akan dibawa kemana? Ada mau coba? Ada mau coba? Masih mau coba? Ketik kata heaven. Heaven kan sudah kan? On the way to the heaven. Itu motonya. Silakan. Ibu Eli atau siapa? Kemana kita akan dibawa? Ke surga kan? Kalau orang ingin pergi ke surga, ambil aplikasi Grab. Saya nggak promo sebenarnya, nggak punya kurs, nggak punya saham. Lalu orang bisa pergi ke surga gara-gara itu, maka setiap orang Kristen diwajibkan menjadi sopir Grab. Tapi itu bukan cara itu. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah memberitakannya supaya mereka percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan.
Kalau kita mau jadi orang yang Kristen taat, maka ketaatan kita akan menjadi berkat seperti Abraham yang taat pada panggilan Tuhan dan dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, Rasul Paulus berkata, aku berhutang Injil pada orang Roma, pada orang Yunani, pada orang Yahudi, pada orang kafir, pada siapapun aku berhutang Injil. Masa berhutang Injil? Maukah saudara menjadi alat Tuhan untuk menggenapi karya keselamatan yang telah Dia rancang? Mari kita berdoa. Abraham telah menjadi berkat yang besar, kami syukuri itu. Abraham tidak taat, maka program ini tidak terlaksana. Program penyelamatan tidak berlangsung dengan sukses. Walaupun kami yakin manusia tidak bisa menggagalkannya. Melalui satu orang yang beriman dan yang menaati panggilan, lahirlah Daud, lahirlah Kristus, juru selamat kami yang agung. Prinsip yang sama kiranya Tuhan juga menggerakkan setiap orang Kristiani taat kepada panggilan memberitakan Injil. Ketaatan yang pada akhirnya menggenapi rencana agung penyelamatan manusia yang terhilang ini. Mari Bapa, gerakkanlah hati setiap orang. Kami adalah orang-orang yang berhutang tapi tidak merasa ada hutang. Itu sebabnya kami merasa enteng saja. Berbeda dengan Paulus yang menyadari dia berhutang. Gerakkanlah kami Bapa untuk menjadi alat, membawa orang-orang mendengarkan Kristus dan mengaku Kristus sebagai Tuhan. Ini doa kami Bapa di Advent pertama ini. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Saudara, ada sedikit warta akan saya sampaikan sebelum Pak Stephen melakukan lagi ya. Hari ini rapat majelis ditunda 1 minggu ke depan berhubung ada sejumlah majelis berhalangan untuk menghadiri rapat di warta khusus para MJ. Lowongan pekerjaan. Nah, saudara perlu diketahui bahwa rumah apa itu ya, lembaga pelayanan buka Tabita itu punya sinode kita, saudara, punya GKI. Selama ini mereka banyak bermarkas di Garuda ataupun di rumah sakit Pusara ya. Nah, terakhir ini rumah duka telah dibangun, bahkan ada krematoriumnya juga. Lokasinya itu ada di rumah sakit Ugrida di samping tol sana ya, Komang sana. Nah, Jalan Arjuna kalau tidak salah ya. Nah, saudara, nah dalam rangka pengembangan ya, bahkan saya lihat beberapa kenalan saya sudah mulai pakai di rumah duka itu. Nah, sekarang ada lowongan, ini lowongan pekerjaan, saudara, bukan undangan untuk masuk ke sana sebenarnya. Nah, bagi saudara yang membutuhkan pekerjaan, ataupun ada kolega, kawan-kawan, mantu apa saja, nah silakan saudara bisa lihat. Saya nggak ngerti ada istilah HRJK itu apaan gitu, karena itu bukan bidang saya. Barangkali ada yang bisa lihat di papan pengumuman ya, ada kontak yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah, begitu pula kalau saudara di kantor ada pekerjaan yang ditawarkan, saudara bisa minta izin tempel supaya kita bisa umumkan sehingga kawan-kawan kita yang membutuhkan pekerjaan itu akan tertolong. Dan sehingga Hedi itu tawarkan pada Goldi waktu itu ya, sehingga Goldi bisa dapat kerja. Terima kasih Bu Hedi. Foto berikutnya. Nah, saudara,
sebagaimana kita sudah ketahui telah terjadi gempa yang skala Richternya tidak terlalu besar, tapi menimbulkan efek guncangan yang dahsyat ya, kematian banyak sekali 200-an orang ya. Karena itu sinode dan klasis telah membuat sebuah gerakan kemanusiaan untuk memberikan bantuan ya, bantuan seketika dan mungkin juga untuk bantuan jangka panjang. Saudara yang terpanggil untuk kemanusiaan, silakan boleh memberikan persembahan khusus sehubungan dengan gempa di Cianjur ini. Nah ini dia sebuah doa. Siapa yang sepanjang tahun ini belum pernah ikut doa di gereja? Masih ada 4 minggu Pak, bahkan 3 minggu kali-kali karena akan ada liburan. Jangan sampai setahun ini nggak pernah ikut sekalipun. Gunakan kesempatan ini ya. Kamis ini ada, Kamis depannya, mungkin masih ada 4 atau 3 kali lagi. Setelah itu akan libur untuk tahun ini, saudara. Nah, persekutuan doa hari Kamis jam 19.30 sampai 20.30, hanya 1 jam saja, saudara ya. Ini sebagai satu latihan disiplin rohani juga. Mari gunakan kesempatan ini. Nanti sore akan ada acara kebersamaan di mana kita akan olahraga bersama. Ini program kedua kalinya. 2 minggu yang lampau kita sudah senam di pelataran di bawah sana di jalan ya. Nanti sore gunakan waktu kalau tidak ada undangan, gunakan bersama-sama kita ya, Fransia untuk senang-senang aja sih ya, walaupun tetap berkeringat kita terus sekalian. Gunakan kesempatan ini. Kemudian ada apa lagi? Tidak ada lah. Menyambut saudara yang baru pertama kali datang. Yang pertama adalah Bapak Iwan. Selamat datang. Lalu Ibu Yeyen, selamat datang juga. Senang mendapatkan kunjungan. Ini tetangga dekat ya, orang finansial juga sebetulnya. Walaupun sudah lama kadang ya, senang sudah hari ini. Tinggalnya di Komplek ya. Oke, ya selamat datang Pak Iwan dan Yeyen. Satu lagi adalah, mohon maaf kalau saya salah baca ya, Vivi Sri Utari, Vivi atau Vivi ya. Oke, selamat datang. Ini tentu saja adalah sama Bung apa? Pasangan? Bukan? Ya, selamat datang. Tuhan berkati saudara yang hadir pertama dan yang lama juga. Ibu Helena ada bersama dengan kita. Bersyukur ya, walaupun belum sepenuhnya pulih, kita doakan agar Bu Helena bisa segera mendapatkan penanganan katara. Juga ada tulang kami doakan juga kan ya. Doakan juga Pak Hernando yang syaratnya kejepit sekalian. Saya belum pernah ngalamin, jadi nggak tahu seperti apa, agar saudara kita yang sakit juga dijamah oleh Tuhan. Baik, ada kaum pria dan nyonya mau nyanyi? Betul ya Pak? Silakan lanjutkan. Lebih banyak ini, lebih banyak tadi pagi.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi bangsa hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kembali. Nas tempat semaat kita diambil dari Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Tugas mereka kita hari ini Ibu Rita dan Ibu Pak. Sampai tugas mengedarkan kata kesempatan dan ikan hujan berkat Tuhan melimpah. Biar kita bisa mengingat semua berkat Tuhan yang melimpah dan kehidupan kita. bisa belajar untuk selalu taat kepadamu dan kami
Berkati setiap jemaatmu di tempat ini, pakai segenap pengurus dan pengelola persembahan ini, sehingga persembahan kami ini bisa dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Saya mohon dimasukkan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menerima pengurusan dalam berdoa berkat yang akan disampaikan oleh pendeta tadi, mari kita menaikkan pujian lebih dari kemenangan. Jika Allah di pihak kita, yang ada dalam selamat kita. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang selama-lamanya.